Kata-kata pelatih baru Venezia FC soal pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan kawan-kawan menarik diulas. Eusebio Di Francesco yang akan menjabat sebagai pelatih baru Venezia ini membicarakan soal kondisi skuad Venezia jelang mengarungi musim baru. Ya, Venezia resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih anyar. Dia menggantikan Paolo Vanoli yang direkrut Torino. Eusebio Di Francesco sendiri sudah memiliki banyak pengalaman. Dia pernah direkrut melatih klub-klub top Eropa, termasuk AS Roma. Di Venezia, Eusebio Di Francesco menandatangani kontrak 2 tahun. Kini, dia pun menantikan perjalanannya dengan Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Antusias menatap perjalanan baru bersama Venezia, Eusebio Di Francesco mengaku terkesan dengan kondisi skuad di tim. Sebab, Venezia memiliki perpaduan talenta muda seperti Jay Itzes dengan pemain berpengalaman. Jelas sekali bahwa ada perpaduan yang indah antara talenta muda dengan pemain yang berpengalaman, ujar Di Francesco. Eusebio Di Francesco pun mengaku tidak akan banyak mengubah kondisi skuad Venezia. Tetapi dia meminta para pemain harus bekerja lebih keras dari musim sebelumnya karena kini akan bertarung di ajang lebih bergengsi. Para pemain harus sadar dan bekerja lebih keras daripada yang mereka lakukan di musim sebelumnya, tutur Eusebio Di Francesco. Venezia akan menghadapi Brescia dalam laga perdana Liga Italia 2024-2025. Laga itu akan digelar pada 11 Agustus 2024. Menarik menantikan kiprah tim tersebut. PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ole Romeni kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ole Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank, bukan striker murni. Untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan striker-striker berkualitas. Sebab, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ole Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim merah putih. Ya, kalau pemain barunya itu sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Kata Marcelino Ferdinand. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Maarten Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Tae-yong sudah bisa diperkuat Maarten Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB ke PSSI. Ya, Maarten Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke CAS. Namun sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal kok mengurusi Maarten Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat penghargaan dari pemerintah daerah Yeongdeok, Korea Selatan, baru-baru ini. Penghargaan itu berupa penamaan sebuah taman bermain di Yeongdeok yang menggunakan nama Shin Tae-yong. Selain itu,
Ada 6 mantan dan atlet lainnya asal Yongdeok yang mendapatkan penghargaan itu. Hal ini menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pemerintah daerah Yongdeok tampak bangga dengan prestasi yang diberikan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengukir beberapa sejarah di sepak bola, terutama untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong didatangkan pada Desember 2019 dan mendapatkan kontrak 4 tahun. Selama 4 tahun bersama timnas Indonesia, banyak perubahan gaya bermain sepak bola setelah Shin Tae-yong datang. Akhirnya, PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Perpanjangan kontrak itu didasari atas prestasi Shin Tae-yong yang membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas U23 Indonesia sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, berkat Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini berada di posisi ke-131 ranking FIFA. Shin Tae-yong juga sukses membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tampil pada babak tersebut. Banyaknya prestasi yang dilahirkan Shin Tae-yong membuat pemerintah daerah Yongdeok bangga. Hingga akhirnya dibuatkanlah sebuah taman bermain atas nama Shin Tae-yong. Di tengah isu kedatangan Martin Paes yang belum terdaftar di sidang CAS menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper yang diharapkan bisa memperkuat pertahanan gawang Garuda, kini menghadapi tantangan besar untuk bisa bergabung dengan tim. Namun, pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, menyarankan alternatif lain yang tak kalah mentereng. Salah satu nama yang disebut adalah Cyrus Margono, penjaga gawang berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Menurut Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, Cyrus bisa menjadi solusi jika proses alih status Paes tidak selesai tepat waktu. Di kanal YouTube-nya, Bung Ropan mengatakan, sebenarnya STI masih bisa memanggil Cyrus Margono. Toh, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan tersedia. Harus diberi kesempatan, saya pikir, buat Cyrus. Namun, semua tergantung kepada STI, karena dia kan yang bertanggung jawab dengan tim ini. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup yang sangat menantang, yaitu Grup C bersama Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada 3 September 2024 di kandang Arab Saudi. Dengan tantangan seberat ini, keberadaan kiper yang tangguh seperti Cyrus Margono sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan tim. Cyrus Margono sendiri telah menunjukkan performa yang impresif bersama Panathinaikos B di Liga Yunani. Performa Cyrus Margono di Panathinaikos B menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain itu, pengalaman bermain di luar negeri memberikan Cyrus wawasan dan teknik yang lebih matang dibandingkan dengan pemain lokal lainnya. Gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengaku bakal menyambut baik pemain-pemain anyar yang membela pasukan Garuda. Seperti diketahui, gerbong naturalisasi untuk pemain keturunan atau pemain diaspora masih dibuka PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Teranyar adalah PSSI sudah mendapatkan pemain muda, Jens Raven, yang kini sudah menjadi WNI. Selain itu, ada Ole Romeni yang kabarnya masuk radar dan akan segera diproses perpindahan kewarganegaraannya. Kini, menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Shin Tae-yong akan fokus menambah kekuatan timnya. Lini depan jadi sektor yang akan segera dibenahi karena sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki penyerang yang haus gol. Marcelino Ferdinand menyambut baik saat ada pemain yang bergabung ke timnas Indonesia. Menurutnya, itu akan jadi hal positif dan menambah kekuatan skuad Garuda. Tentunya, pemain tersebut harus memiliki kualitas demi membawa misi berat di timnas Indonesia. Kalau pemain barunya sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Itu juga baik untuk kita, kata Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze ini justru menilai hadirnya pemain baru akan membawa dampak positif di timnas Indonesia. Salah satunya dengan membuat persaingan antara pemain semakin ketat. Mereka akan coba menunjukkan kemampuan terbaiknya di sesi latihan. Hal ini tentunya membuat Shin Tae-yong akan memiliki banyak opsi pemain